Baik, Anda semuanya, pada materi pertemuan kali ini itu adalah mengenai hubungan konfigurasi elektron terhadap golongan dan periode pada suatu unsur di dalam tabel periodik. Di materi sebelumnya, kita telah mengetahui perkembangan dari sistem periodik. Nah, sistem periodik yang dipakai saat ini ialah sistem periodik modern seperti ini. Nah, untuk golongannya itu dimulai dari golongan 1A, 2A, 3A, 4A, sampai 8A. Nah, itu disebut golongan utama. Nah, untuk golongan ini itu dari atas ke bawah ya. Misalnya pada golongan 1A itu dari unsur hidrogen dari H sampai ke Fr. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, selain itu, selain unsur golongan utama atau unsur golongan A, itu juga ada unsur golongan B atau golongan transisi. Itu juga sama dari 1 sampai 8 golongannya. Baik, untuk hubungannya sendiri pada golongan A ini, untuk setiap unsurnya itu bisa kita tentukan golongan dan juga periodenya berdasarkan konfigurasi elektronnya. Pada unsur golongan utama ini kita bisa memakai juga konfigurasi elektron dari teori atom Bohr seperti yang kulit yang pada pertemuan sebelumnya kita pelajari itu KLMN. Nah, contohnya seperti 11Na ini. 11Na ini konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, untuk golongannya sendiri itu 1A karena elektron terakhirnya adalah 1. Elektron valensinya adalah 1. Nah, untuk periodenya sendiri itu karena kulit yang terisi itu adalah 3, maka periodenya juga 3. Selain menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr, juga bisa menggunakan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Seperti rumusnya dalam slide ini ya. Baik, selanjutnya itu unsur golongan B atau transisi. Untuk menentukan hubungan konfigurasi elektron dan juga golongan serta periodenya, itu bisa Anda juga lihat ya dari rumus yang tertera di sini gitu. Jadi nanti untuk periodenya sendiri itu namanya N, jadi kulitnya itu periodenya. Nah, untuk X-nya itu nanti nomor golongannya ya, nomor golongan berapa dari unsur transisi tersebut gitu. Nah, pada bahan PDF-nya itu sudah ada bahan terkait ini dan juga ada tabel-tabelnya. Jadi untuk pangkat X dan Z-nya nanti itu bisa Anda lihat pada tabel pada bahan PDF itu sudah ada. Jadi nanti agar lebih mudah golongan 1B berapa itunya gitu, pangkat-pangkatnya ini. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal di sini adalah tentukan periode dan juga golongan pada atom 1H dan 26 Fe. Jadi, langkah pertama untuk menentukan periode dan juga golongan dari suatu atom ini, itu kita mengetahui nomor atomnya ya gitu. Seperti H ini 1, maka kita buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi dari elektron dari H ini adalah 1s1 gitu. Karena nomor atomnya 1 berarti kulit yang terisi itu adalah 1s. Nah, menentukan golongannya itu dari elektron valensi elektron terakhirnya ya, yaitu 1. Nah, berarti golongan 1A berarti. Baik, untuk menentukan periodenya itu dari kulit, dari N ya. NSX tadi kan, NS pangkat X, jadi N-nya itu adalah periodenya. Jadi nilai N di sini adalah 1, maka periodenya 1. Baik, untuk contoh yang nomor 2 itu Fe. Kita konfigurasikan, kita buat konfigurasi elektronnya, maka dapat dilihat di sini itu elektron valensinya kan 8 gitu. Karena kulit terakhirnya adalah 4s2 3d6.
kita ingat lagi rumus yang pada awal tadi, pada unsur transisi atau golongan B ini, itu rumusnya NS pangkat X sama dalam kurung N kurang 1 D pangkat Z. Jika ada subkulit S dan D, itu berarti menandakan itu golongan B atau transisi. Ada kulit D berarti itu golongan transisi. Nah, untuk menentukan golongannya sendiri, itu kita lihat dari elektron valensinya. Di sini pada kulit terakhir itu pada S dan D, elektronnya ada 2 dan 6, maka golongannya adalah golongan 8. Dan ada kulit D berarti 8B. Untuk menentukan periodenya, itu kita lihat kulit terluar. Kulit terluarnya adalah 4S, maka N yang berfungsi sebagai periode ini adalah angkanya 4, berarti periodenya adalah 4. Untuk menentukan periode ini itu dilihat dari kulit. Ya, kulitnya yaitu atau simbolnya adalah N. Baik, selanjutnya yaitu contoh yang kedua, tentukanlah unsur dan nomor atom dari golongan 2A dan periode 3. Nah, di sini diketahui golongan dan juga periodenya, namun untuk nomor atomnya tidak diketahui dan itu ditanyakan. Maka langkah yang pertama adalah kita harus melihat gitu konfigurasi dari elektron valensi dari golongan 2A itu ada pada tabel pada bahan PDF, itu terakhirnya adalah NS2. Jadi kalau seandainya terakhir itu adalah NS2, maka elektron valensinya itu 2, jadi elektron valensi tadi itu menunjukkan golongan kan, berarti sudah pas, ini golongan 2A. Nah, untuk golongan 2A sendiri, kita juga lihat di sini ada petunjuk periodenya itu 3. Periode tadi itu menunjukkan kulit kan, berarti bisa kita masukkan, berarti kulit terakhir pada golongan 2 ini itu adalah 3P2 gitu. Konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3P2. Langkah seterusnya adalah kita, karena elektron terakhirnya atau kulit terakhirnya adalah 3P2, kita urutkan. Nah, dari konfigurasi biasa kita urutkan dari tingkat yang terendah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P2. Nah, berarti kita jumlahkan. Dijumlahkan di sana terdapat jumlah elektronnya 12, maka yang bernomor atom 12 itu adalah Mg. Ya, di sini di slide-nya tinggal setelah 3S2 itu ada 3P2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, itu tentukanlah nomor atom dan unsur, diketahui golongannya 4B dan periodenya 4. Seperti hal yang sama tadi kita lakukan, kita tentukan dulu, kalau bisa nanti dilihat di tabel pada bahan PDF itu rumusnya apa gitu. Di sini pada 4B ini itu ada NS2, N kurang 1, D2 gitu. Nah, di sini golongannya 4B. Nah, berarti kalau seandainya 4B golongannya, berarti otomatis elektron valensinya 4 gitu. Nah, periodenya adalah 4, maka kulit terluarnya dari konfigurasi elektron itu adalah 4. Nah, berarti ada subkulit 4S di sana. Maka kita urutkan konfigurasi elektronnya dari awal lagi, dari tingkat yang paling rendah. Nah, di tingkat yang rendah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Nah, itu jumlah elektronnya adalah 24. Nah, unsur yang memiliki nomor atom 24 itu adalah Ti. Nah, di sana kita bisa menentukan nomor atom dan juga unsurnya. Nah, untuk menentukan atau melihat nanti nomor atom juga unsurnya bisa dilihat pada tabel periodik ya. Dulu pertemuan pembahasan materi kita pada kali ini. Jika ada yang tidak dipahami, boleh silakan ditanyakan dan juga dikerjakan ya latihannya untuk memperdalam pemahamannya lagi gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.